kita lihat tayangan berikut. Siapakah beliau? Silakan Mas Yusuf. Beliau adalah seorang leader dari Jakarta. Kemudian beliau juga seorang trainer spin dan affiliate academy trainer. Beliau adalah seorang peraih award Armina Daily 190 juta rupiah, teman-teman. Dan beliau ternyata di balik itu, beliau adalah orang yang ngajarin kita-kita ini tentang online, berbisnis online. Bisnis online-nya yang berkah, yang mendatangkan pahala, bisnis online yang mendatangkan uang, bisnis online yang mendatangkan kenyamanan dan kesehatan mental gitu ya. Karena sekarang banyak orang yang bisnis online tiba-tiba collab, akhirnya sehat mentalnya terganggu. Tapi Bapak Dato Ringga Pandanu ini keren banget, luar biasa. Sudah tidak sabar, mari kita hadirkan Bapak Dato Ringga Pandanu. Cikgu kami, silakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bagindo, Kak Melis, teman-teman. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Duh, ini pagi yang luar biasa. Gimana? Apa kabar Dato Ringga Pandanu? Amin, insya Allah kabarnya selalu baik. Jogja semalam diguyur hujan lumayan lebat ya, seharian malah ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi modal buat kita untuk terus berdoa sepanjang hari hujan. Karena kemudian kemarin Jumat Kameli, Jumat kemudian asar sampai maghrib itu nggak berhenti putus hujan, jadi doa-doanya kita langitkan semua. Mudah-mudahan kita semua jadi miliarder tahun ini. Amin. Amin. Ya Allah, ya Robi. Senang banget kalau Anhar, apa kabar Kak Anhar? Alhamdulillah sehat baik Pak Ringga. Seperti Pak Ringga bilang, hujan membawa berkah. Dan saya alhamdulillah dengan ada hujan, saya jadi berhasil kemarin. Transaksi saya deal. Dengan hujan transaksi deal Pak Ringga. Jadi kalau dulu ya, Kanha teman-teman gitu. Kalau dulu ketika hujan turun, mungkin salah satunya kita kemudian berpikir, aduh nggak bisa aktivitas nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Bisnis seolah-olah berhenti ketika hujan turun. Itu dulu. Tapi sekarang luar biasanya, nikmat yang luar biasa yang Allah kasih, ketika pandemi itu datang, ternyata ada hikmah yang luar biasa. Kita bisa autopilot bisnis kita itu, jalankan bisnis kita itu dari rumah, Kak Ana. Bahkan nggak hujan pun tetap dari rumah. Tapi yang nikmatnya adalah kalau dulu ketika hujan kita ngegerutu gitu ya, mohon maaf nih teman-teman, jujur kan pasti ada yang ngegerutu gitu. Tapi sekarang ketika hujan turun itu tidak masalah karena tetap rezeki akan datang, rezeki akan turun sederas hujan turun. Jadi itulah nikmat yang luar biasa dari bisnis online. Karena kita tadi dikenalinnya jadi bisnis online, jadi saya pengen bawa berkah luar biasa dari sebuah bisnis. Bahkan bisnisnya itu bisa jalankan online, hujan pun datangkan rezeki. Dan kita berharap doanya kita adalah rezeki kita sederas hujan yang turun. Amin. Gitu. That's it kan Pak Anar. Coba kalau dulu begitu hujan turun, ada yang kita mau closing, aduh gimana nih, gimana. Padahal Allah tuh minta kita bersyukur dengan nikmat hujan itu kan rezeki. Tapi sekarang kita tinggal buka laptop, ayo kita ketemu di Zoom ya, jebret 2, 3, 4. Atau kita video call ya, karena ilmunya udah nggak perlu datang keluar. Tapi kita di rumah, kita dapat hasil rezeki. Dengan hujan turun rezeki, dengan hujan banyak rezeki. Amin. Amin. Pak Ringga ini belum ditanya, udah mulai. Nah itulah hebatnya Pak Ringga gitu ya. Saya tuh udah nyusun pertanyaan nih, opo arep tak takonan. Malah ini memang kalau sudah Cikgu,
sangat informatif. Belum ditanya siswanya udah langsung jawab gitu ya. Nah, Ringga, pertanyaannya gini, cerita dong sama kita, Pak Ringga, kalau dilihat dari selamat datang Kak Aan, Kak Ratna gitu ya. Pak Ringga tadi dari edifikasi yang kita baca sudah mendapatkan reward 190 juta. Itu Amin. reward ya Pak. Yang Betul. perintilan tiap harinya itu kan mengagumkan. Pernah Pak Ringga sempat bilang udah enak ya gajian tuh lebih dari 5 juta seminggu. Orang 5 juta tuh Pak. Kalau saya PNS tuh 5 juta tuh 1 bulan Pak. Bapak kok Betul. lihat seminggu gitu. Kalau di itu minimal gitu. Nah, saya jadi kepingin gitu. Awal mula Bapak bisa masuk di bisnis ini, kemudian akhirnya mendekatkan dengan progres pada bisnis online itu. Bagi dong sama kita pengen dapat hikmahnya gitu ya. Nah, sebelum Bapak mulai, saya kasih pantun karena ini Nah, banyak gitu. di Malaysia ini Kalau gitu ya. kalau teman-teman MJ kayaknya udah kenal ya. Kalau udah ketemu Kak Mel itu saya udah siapin pantun juga. Tapi Kita mulai nih. Ambil galah Oke. untuk nangkap ikan. Asik. Mantap. Ikan disusun, dicetakan. Dengan bismillah kita mulaikan. Kepada Pak Ringga kita persilakan. Monggo Datuk Ringga Pandanu. Dibalas. Aduh. Ini teman-teman OMG harusnya bahagia ya. Jadi pantun itu saya kebetulan senang, saya dulu orang teater gitu ya, selalu bergabung dengan dunia seni gitu. Jadi kalau udah bicara pantun tuh kelihatannya dipandu untuk kata-katanya nggak boleh banyak-banyak tapi singkat dan dapat. Jadi kalau ditanya di Kameli, Pak Riga gimana bisa terjun lebih ke bisnis ini? Kalau saya sih bukan terjun, mungkin didorong gitu ya. Karena apa? Kalau teman-teman memahami, buat teman-teman yang baru gabung sekarang ya, mungkin memang masuknya ke Armina Daily, ke bisnis yang saya jalankan itu tuh karena memang mendaftar yang kemudian ikut gitu. Sementara saya dan mungkin beberapa orang itu memang ini kan kelanjutan dari sebuah usaha yang yang kita rasakan, kita jalankan ketika ada perusahaan baru namanya Armina Daily dari perusahaan kami yang sebelumnya bergerak di umroh haji. Jadi lebih bicara dijeblosin Kameli, jeblus gitu. Masuk, untungnya sih jeblosinnya tuh enak gitu. Tapi nggak semudah yang dalam pikiran teman-teman, udah dapat hasil 50 juta nih, udah dapat hasil 100 juta nih, nggak segampang itu ya, namanya dijeblosin, ada ngap-ngapnya juga, kita ada kayak ke dalam renang ya Kak ya gitu, takut tenggelam. Nah, perjalanan saya pada akhirnya sampai dengan saat ini mendapatkan itu ya karena saya menjalani prosesnya. Karena penting banget di sebuah bisnis apapun, tidak ada bisnis yang kemudian ketika teman-teman jalani langsung dapat uang besar. Walaupun tapi kan paling nggak diceritakan di orang-orang tuh banyak tuh yang kemudian dapat masuk bisnis kemudian mereka bisa besar. Iya, betul banyak. Tapi lihat setelahnya, setahun, mungkin paling lama 2 tahun gitu ya. Kemudian mereka sudah yang namanya muntaber, mundur tanpa berita. Ya kan? Nah, saya punya prinsip dan diajarkan oleh mentor saya Pak Dr. Juli Irmayanto, Bu Ingkrista Supatita, diajarkan begini. Bisnis itu dikedepankan dengan silaturahmi, bisnis itu dikedepankan dengan ta'awun, bisnis itu dikedepankan dengan kebersamaan dan untuk kita sama-sama jaya bersama. Jadi sebuah pola yang diajarkan itu tertanam banget di saya. Yang kedua, bahwa bisnis itu adalah untuk kita memberikan manfaat, menjadikan kita menjadi manusia yang terbaik gitu ya. Nah, ketika itu yang tertanam di dalam diri saya, maka dengan santai aja gitu ya, kita jalanin, ada hasil yang apa-apa namanya juga bantuin orang Kameli gitu ya. Ternyata Allah kan tidak tidur ya, Allah itu menghargai semua aktivitas kita. Masalah hasil tuh Allah yang menentukan, kita cuma ikhtiar. Dan alhamdulillah saya sudah sampai saat ini tuh bersyukur banget
Ya kalau bicara penghasilan, mungkin dulu saya juga kerja Kak Meli ya. Saya dulu punya jabatan 2 digit itu kayaknya, bukan digit 2 digit gede ya, 2 digit itu kayaknya besar banget gitu ya. Tapi kita kerja nggak ada 24 jam kan, 24 jam harus datang gitu ya. Tapi di sini bangun habis subuh, mungkin ada aktivitas kecil, kadang kita tidur dulu. Benar nggak Kak Anar? Ya kan? Baru kita kemudian sip, tiba-tiba jam 3 udah ada transferan dari Arwina Deli. Nah, teman-teman, nikmatnya itu memang berbeda ya, karena kita sedang bangun. Tapi percayalah teman-teman yang sekarang ini sedang membangun pipa income-nya itu akan sampai dengan tahap yang seperti saya, seperti orang-orang yang sudah sukses. Nah, tadi berkenalan dengan dunia online. Itu mah bukan berkenalan, Kak Meli. Sebetulnya sudah kenalan sama Facebook, itu udah lama banget. Tapi nggak tahu ngapain. Bener Kak Kanar. Facebook itu cuma pasang status, lihat-lihat komen orang gitu. Nah, saya mulai melihat bisnis online sebagai sebuah bisnis, media sosial sebagai bisnis itu kira-kira 3 tahun belakangan, 1 tahun sebelum pandemi mulai. Jadi waktu itu Armina dari jalan, saya sudah mulai melirik-lirik nih ke depan kayak apa gitu. Nah, saya mulai tuh belajar dari beberapa teman-teman dan alhamdulillah akhirnya saya berkenalan dengan itu gitu Kak Meli. Subhanallahnya ternyata kesininya tuh makin menarik gitu. Jadi kalau tadi saya buka dengan derasnya air hujan turun, maka bisnis yang dijalankan secara online karena dulu pandemi kembali ini dijerumuskan. Tapi dijerumuskan oleh Allahnya itu memang itulah jalan. Ketika bisnis kita jalankan secara online, bisa jalan dari mana aja, kayak Kanhar, ya kan, dari rumah, ya kan, kemudian sekarang nggak punya kuota kita ke alun-alun. Atau ke ke rumah makan, ngambil di pojokan. Saya pernah lakukan itu kan. Jadi bawa handphone, bawa laptop, tiket, udah kita main nge-zoom gitu ya. Main zoom dan itu luar biasa gitu ya. Jadi berkah dari Allah. Dan teman-teman saya doakan mudah-mudahan bisa mencapai apa yang saya sudah lakukan, tapi yang pasti adalah punya yang namanya mindset sukses dulu gitu. Punya mindset sukses. Apa mindset sukses? Salah satunya adalah kita mau membantu orang. Karena itu jadi modal di bisnis apapun, mindset itu adalah kita mau bantu orang. Kira-kira gitu, Kak Meli. Ini udah panjang banget ya cerita saya ya. Makanya enak nih, ini kayaknya ngundang Pak Ringga baru seri pertama nih. Oh gitu ya. Seri kedua iya. Pak Ringga harus terima nasib ya menjadi cikgu kami gitu ya. Amin, insya Allah punya manfaat. Menarik ya Kak Bagindo. Ya, saya mau coba lihat dengan satu penekanan tadi, mindset gitu ya. Mindset sukses. Jadi kalau dulu memang saya masuk PNS itu tahun berapa sih? 2009. 2009 itu kan orang udah mulai ketemu Facebook ya Pak Ringga ya. Ya, ketemu betul. Facebook, kemudian saya juga tanya, buat apa sih Facebook itu gitu kan? Karena dulu kan masih offline gitu kan. Kalau mau diundang training NLP itu harus datang bener gitu. Harus pesen tiket, harus ngecek jadwal gitu kan. Dan ternyata setelah dikasih pandemi sama Allah gitu kan, semuanya kan jadi takdir. Tinggal memang kalau di Al-Quran itu disebutkan bahwa memang akan didatangkan ketakutan, tapi hanya orang yang beruntung yang melihat ini menjadi sebuah kesyukuran gitu loh. Nah, karena kita punya iman nih, kita ngelihatnya sesuatu yang berbeda gitu kan. Oh iya, berarti kita disuruh untuk lebih banyak di rumah, lebih banyak berkenalan dengan anak-anak kita sendiri gitu ya. Berkenalan loh, dimulai dengan berkenalan karena biasanya kan orang tua pergi anaknya belum bangun, orang tua datang anaknya udah tidur. Nah, anaknya juga seperti itu. Nah, dengan pandemi itu ada satu mindset yang memang harus dirubah. Saya sepakat. Kalau di NLP itu Pak Ringga, itu konsep berpikir kita itu sebelum jadi map. Jadi sebelum jadi map, belum jadi peta pikiran, itu kan ada proses penyerapan informasi didahului dengan filter ya, ada generalisasi, deletion, dan distorsi.
Itu yang mematahkan informasi itu dulu, yang memilah-milah informasi itu dimasukkan dulu ke filter gitu loh. Jadi DDJ tadi, deletion, distorsi, dan generalisasi itu dimasukkan dulu, informasi yang sudah diserap masukkan dulu ke filter. Nah, filternya seperti apa? Kalau filternya kemudian ngelihat online itu adalah sesuatu yang menakutkan, yang tidak berkah gitu kan, akhirnya mohon maaf nih kita lihat ada satu plafon kayak TikTok gitu kan, orang kan umumnya, "Hah? Jualan di TikTok gitu? Hah? Nanti bisa ngajak mitra ke TikTok? TikTok bukannya joget-joget?" Iya, yang joget-joget yang umurnya masih remaja ke bawah. Lah kita kan ABG kan, angkatan babi gue gitu kan. Nggak mungkin pakai joget-joget. Apa yang bisa dilakukan? Ada skemanya, ada mentornya akan ngajarin. Jadi filter itu ternyata sangat berperan penting terhadap respon kita pada sesuatu yang kemudian dari filter itu akan muncullah sebuah map. Map itulah yang kemudian menjadi kerangka berpikir kita. Nah, berarti Pak Ringga, yang harus kita bereskan itu kan sebenarnya mindset dulu kan, sebelum Benar. skill kita masuk kepada online itu sendiri gitu loh. Ya. Itu gimana cara ngerubah mindset itu? Karena kalau mitra-mitra kita kan umumnya apa ya, mereka-mereka yang kemudian sudah 35 ke atas umumnya ya rata-rata, "Aduh Pak, gimana saya gaptek, saya gini." Sementara Pak Ringga nih yang masih muda nih bisa menaklukkan itu. Apa yang harus dilakukan Pak Ringga? Sebelum kita masuk pada hal-hal teknis di online itu sendiri. Ya, oke. Kalau saya sih simpel aja gitu ya. Semudah kita berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Karena gini, yang menjadi hambatan terbesar itu bukan pada orang lain tapi pada diri kita sendiri gitu kan. Itu yang terbesar. Jadi kalau misalkan saya bilang, ayo kita jalankan bisnis online. Mana mudah ketika kita bilang saya bisa dengan saya tidak bisa. Ketika saya bilang saya bisa, orang berpikirnya ya sudah, bisa nggak bisa ya gue kerjain gitu. Tapi ketika saya bilang, kenapa saya bilang saya tidak bisa, kita terlalu banyak overthinking lah kalau bahasa kita itu. Banyak yang dipikirkan. Ya udah, semudah kita mau mencoba itu adalah semudah kita memilih 1 dan 2 atau memudah ke kiri dan ke kanan. Anhar nih, paling nggak saya tuh nggak bisa. Karena Pak Anhar bilang nggak bisa, itu Pak di belakangnya tuh ada tuh. Panjang banget. Kalau bahasanya Pak Juli almarhum itu adalah BEJ gitu. Apa aja itu, dan itu semua benar, kata Pak Anhar itu semua benar, dan itu nggak bisa kita bantah. Tapi ketika bilang paling nggak saya bisa gitu, kita pun berpikir mulainya dari mana, ya udah jalanin aja. Maka kalau buat saya teman-teman, mulai sekarang munculin aja kata-kata positif dulu, bisa, mudah, ya itu yang paling gampang. Munculin aja. Masalah kemudian benar atau tidak kan kita. Toh ini bisnis, resikonya Pak saya nggak bisa jualan. Beneran nggak bisa jualan? Pertanyaan pertama. Pak saya nggak bisa jualan. Semua orang bilang nggak bisa jualan. Termasuk saya, Bu Kak Meli, dulu gitu. Tapi kemudian saya ketemu guru, dia bilang gini, Mas, kamu tuh bilang nggak bisa jualan. Iya, tapi kok kalau dilihat beberapa kali kamu dapat leaderboard itu Kak Anhar kalau di bisnis online tuh biasanya kita kayak saya kebetulan affiliate ya. Jadi kalau kita berhasil melakukan sales penjualan itu saya ada di nomor 1. Jadi ada beberapa 3 bulan berturut saya pernah dapat nomor 1. Nah, kok bisa bilang gitu? Nggak tahu gitu, lakuin aja gitu kan. Jadi akhirnya saya berpikir gini, oh berarti kesalahan saya dulu adalah nggak mau coba, nggak mau melakukan gitu. Jadi akhirnya kita banyak ilmunya nggak mau dicoba ya susah gitu. Artinya buat saya akhirnya ya udah belajar praktek. Nah, saya saat ini adalah selalu berpikir apapun yang saya baca, apapun saya pelajari, saya coba bisa nggak diterapkan di bisnis saya. Kalau nggak bisa, saya tinggalin gitu. Saya nggak bisa nih yang ini tinggalin. Nah, kedua nih Kak Meli, dan buat saya juga, buat teman-teman juga. Saya udah usia 1. Udah usia itu kan seolah-olah membatasi. Padahal Allah tuh tidak membatasi kan. Sampai usia, sampai masuk kita ke liang kubur gitu kan. Itu pasti harus tetap beraktivitas. Jadi masalah usia itu tidak ada hubungannya dengan berhasil dan tidak berhasil. Buat saya gitu. Jadi tanamkan bahwa semua bisa kok. Even saya sudah usia. Yang kedua, gaptek. Tidak ada yang gaptek.
Yang ada itu tidak mau belajar. Paling nggak saya handphonenya nggak bisa banyak-banyak ini gitu. Ya udah ganti aja. Loh kok ganti? Lah sekarang pilih mana kalau bisnis online nih Kak Meli? Pilih mana? Punya uang 2,5 juta, Anda beli handphone yang cukup lah untuk dekan. Atau Anda nggak usah jualan di Armina Daily, tapi Anda beli gerobak gorengan, terus Anda muter setiap hari. Coba kayak Kanar kita tantang. Kanar punya duit 2,5 juta, beli gerobak gorengan, kemudian Kanar keliling dari pagi sampai sore, itu jualan gorengan, ya kan, pulang ke rumah dengan bau matahari, atau beli 2,5 juta, tetap di rumah, hujan gak perlu tiap hari, pasti parfum masih wangi. Mana pilihan yang paling enak? So teman-teman, problem kita adalah kita tidak melihat sisi yang positif, tapi kita lihat handphone nih begini, handphone nih gaptek, padahal sebetulnya kita nggak mau belajar. Males susah gitu. Nah yang kita pikir susah. Jadi Kameli buat saya lebih berpikir adalah saya melakukannya dulu, udah tidak perlu berpikir yang rumit, buat sederhana. Dan kata Pak Jul itu, maka saya ingat banget Pak Jul itu mengatakan di salah satu ilmunya namanya sakti gitu. Sakti yang pertama S-nya itu sederhana. Bisnis yang bagus touring gitu dulu bilang ke saya, bisnis yang bagus itu paling nggak adalah bisnis yang sederhana. Apa makna sederhana? Bisa ditularkan, bisa diajarkan, bisa dilakukan, dan bisa diduplikasi. Kuncinya itu. Sepanjang bisnis itu bisa dilakukan dengan mudah, bisa disederhanakan dari yang sulit jadi yang mudah, insya Allah semua orang bisa jalanin dan kita bisa bantu orang banyak. Nah, itu kuncinya tuh Kak Meli. Jadi berpikirlah sederhana, jangan berpikir rumit. Berpikirlah positif, jangan berpikir negatif. Tapi mau belajar, mau berusaha. Makanya saya punya konsep sekarang. Saya mau bekerja dengan orang yang mau, saya mau bekerja dengan orang yang pengen, saya mau bekerja orang yang mau belajar, Kak. Tapi kalau Kak bilang, saya paling nggak saya begini. Oke, kalau gitu kita nggak usah bekerja sama di bisnis, kita berteman aja, ya kan? Berlian itu di mana-mana, tapi kalau berbisnis itu kayaknya susah kalau dapat berlian. Belum apa sampai saya berdebat-debat dulu. Gitu kira-kira. Aduh. Kak Bagindo ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, betul, siap. Iya Pak Ringga, wah senang banget nih dapat ilmu yang daging dari pakar, apa ya kalau saya bilang pakar digital marketing deh, dan sekalian pakar trainer and promosi Stephen. Jadi ini ibaratnya Pak Ringga udah memberikan apa ya, ilmu dan motivasi bagi sahabat-sahabat miliarder dan sahabat-sahabat OMG di sini untuk bisa sukses di dunia bisnis online. Benar Pak Ringga katakan tadi, seperti Pak Ringga mengatakan, saya dikasih modal 2 juta terus keliling gerobak, kena sengatnya matahari, dan sampai di rumah juga masih bau matahari. Nah, setelah Pak Ringga ceritakan tadi, itu tertarik banget, benar saya tertarik. Cuma dengan 2 juta kita di rumah, kita adem, artinya dalam ruangan AC tertutup dan duit juga mengalir ke rekening. Saya setuju banget itu Pak Ringga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak Ringga, ini kan bisnis online. Tentu orang berpikir ya, secara tidak langsung ada beberapa orang ketakutan, kan nggak kenal perusahaannya apa, dan terlalu banyak apa ya pertanyaan, sehingga itu membuat mereka menjadi kekhawatiran paling tinggi, takut ditipu. Di zaman sekarang online, tipu menipu itu sudah biasa Pak Ringga. Jujur, tipu menipu sudah biasa dalam online ya. Pernah ketipu loh Pak Ringga, mau beli sepatu di online, disuruh transfer, untung kecil Pak Ringga, untung kecil. Nah setelah ditransfer, barang nggak nyampe dan orangnya hilang. Dicari nomor teleponnya, udah kayaknya udah diblokir saya. Nah itu yang membuat orang khawatir kalau di bisnis online. Tetapi yang Pak Ringga sampaikan sekarang, kayaknya membuat orang semakin semakin kepengen dengan modal kecil, tapi bisa menghasilkan jutaan. Itu prosesnya kan sangat dinantikan oleh sahabat-sahabat miliarder Pak Ringga. Saya tahu banget Pak Ringga mengatakan, seperti tadi Kak Meli juga mengatakan penghasilan bisa 5 juta per minggu, dan Kak Meli mengatakan itu gaji saya berapa kali ya,
kalau tiap minggu seperti itu. Ya artinya Kak Meli kan, saya mengatakan seperti ini karena beliau kan seorang ASN. Kalau saya kan wira swasta, beda. Jadi intinya yang saya tanyakan paling nggak boleh bagi-bagi tip itu, paling nggak bagaimana bisnis yang baik di Almina Daily ini sehingga membuat orang jadi tertarik untuk sukses bersama-sama menjadi miliarder. Itu paling nggak yang saya tanyakan paling nggak. Oke, Kak Anhar dan teman-teman, saya punya prinsip sederhana kalau kita berbisnis itu ya. Pertama adalah bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang ditanyakan, gitu. Bukan bisnis yang dipikirkan. Jadi kadang-kadang terlalu banyak dipikirin, akhirnya kita terjebak pada ini bagus apa tidak. Tapi yang kedua adalah bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang berpartner. Jadi bukan jalan sendiri, tapi kita bekerja sama. Nah, ketika kita berpartner inilah akhirnya kita memilih apa yang harus kita tentukan. Pastinya ada 3, kalau saya mengikutnya pada 3 hal. Pertama, kita cek dulu, biar bagaimanapun walaupun ini online, kalau kita berpartner kita harus cek dulu. Benarkah perusahaan ini ada gitu. Jadi secara real fisiknya ada gitu kan. Yang kedua dari sisi produk. Teman-teman, di dunia online kita tetap bisa melakukan transaksi. Itu banyak banget produk gitu. Contoh propolis lah ya, kebetulan di Almina Daily kan ada propolis. Berapa banyak propolis yang beredar gitu. Nah, salah satu kuncinya adalah ketika kita mau berpartner itu adalah kita punya batasan apakah bisnis ini ada orang yang kemudian membuat otoritas. Kalau saya bahasanya social proof gitu loh. Jadi ada hal yang menjamin. Nah, itu teman-teman penting juga tuh. Jadi selain kita tahu bisnis oke, perusahaannya oke, produknya juga ada sertifikasinya gitu dari sisi produk. Yang ketiga adalah income-nya ya, apa potensi rezekinya. Teman-teman, bisnis yang bagus itu bisnis yang menghasilkan gitu. Percuma kita bilang ini bisnisnya bagus, ini bisnisnya hebat, ini bisnisnya ini, tapi income-nya nggak ada. Ya enggak, buat saya bisnis yang bagus itu bisnis menghasilkan. Maka yang kedua adalah kita lihat dari bisnisnya yang kita dijalankan. Yang ketiga adalah bisnisnya itu yang kita jalankan ada hasil, dan hasilnya itu cukup banget buat kita punya penghasilan yang luar biasa. Nah, dari 3 hal itu, selain dari 3 hal itu ada satu kunci, yaitu bisnis itu mudah dijalankan. Nah, kalau katanya mudah dijalankan berarti setiap orang bisa jalankan. Kenapa Kak Anhar? Teman-teman, saya bilang bisnis itu menjalankan. Kalau kita bisnis prosesnya adalah membuat, contoh paling gampang adalah pisang molen. Gampang nggak sih bikinnya? Buat Kak Anhar yang sering bikin mungkin gampang. Tapi bayangkan kalau orang nggak bisa bikin, itu bukan jadi pisang molen, itu pisangnya benar-benar jadi molen bener. Tau nggak, molen keaduk gitu, hancur gitu, digoreng hancur. Ya, artinya bisnis pisang molen tuh nggak sederhana gitu. Tapi kenapa kita nggak jadi penjualnya aja? Sederhana tuh paling nggak jadi penjual pisang molen. Betul, pisang molen sederhana, tapi jualnya di tengah terik matahari. Kita mau pulang bawa matahari, itu juga nggak sederhana juga buat kita gitu. Nah, bisnis yang menghasilkan, bisnis yang mudah dijalankan adalah bisnis yang nggak perlu produksi. Kita nggak perlu produksi, yang kita perlu adalah kita promosi gitu. Nah, jadi teman-teman juga cari aja. Kalau teman-teman bisa produksi, pasti uangnya gede banget. Tapi kalau teman-teman tidak berproduksi, tidak bisa produksi sendiri, ya udah mulai dengan memasarkan. Nah, bisnis mudah dijalankan adalah bisnis yang tidak kita produksi. Kalau buat saya, kita marketingin aja gitu. Tapi ada lagi paling nggak. Tapi gimana tuh paling nggak? Nggak gampang loh buat meyakinkan orang. Betul banget, nggak gampang. Maka itu harus ada bisnis, itu adalah bisnis yang bisa dibuktikan. Apa yang bisa dibuktikan? Ada orang yang sukses. Lalu kan kita nggak kenal juga. Sekarang dunia online itu ada Facebook, ada Instagram, ada itu banyak banget paling nggak. Itu bisa dimodifikasi. Benar. Tapi ingat, bisnis yang benar itu selalu berpikir kepada sunnah Nabi. Kata-kata Nabi, yaitu apa? Jadilah pedagang yang jujur dan amanah. Kalau itu kita lihat orang yang bisa kita temuin, bisa video call gitu sebelum kita mutusin nih.
Kak Anhar, saya mau gabung dong sama bisnis Kak Anhar. Boleh nggak kita ngobrol? Video call dong. Apa susahnya? Video call Kak Anhar di mana? Oh ini di rumah. Jadi Kak Anhar mungkin bisa iya kenalan dulu gitu. Jangan ngomong bisnis dulu deh. Kita ngobrol-ngobrol dulu gitu. Atau misalkan Kak Meli PNS ya. Ya, lihat dong ngobrol pada saat Kak Meli. Ini aku lagi tempat kerja. Jadi bangun kedekatan dulu. Itu yang menjadi kemungkinan. Problemnya adalah kita memilih bisnis itu kayak bisnis kacang goreng Kak Anhar. Ya, begitu kita beli, begitu kita untung. Maka yang terjadi adalah ketipu. Kenapa? Tidak semua barang yang kita putuskan cepat tanpa pertimbangan apa-apa itu menghasilkan. Jadi buat saya, teman-teman, memilih bisnis itu adalah memilih hidup kita, memilih jalan hidup. Maka teman-teman juga tidak serampangan. Dan kalau di online, banyak banget cara untuk kita kemudian bisa jadi lebih mudah. Jadi catatannya buat saya, 3 hal tadi, perusahaan, produk, dan potensi income harus juga didukung dengan kemauan dari kita untuk kita menjalankan. Bisnis itu bisa dijalankan di mana, bisnis itu bisa dijalankan oleh siapa. Satu kunci, Kak Anhar. Kalau saya, bisnis yang saya pilih adalah bisnis yang bisa dibesarkan. Itu. Lah kalau kita punya bisnis tapi kita nggak dibesarin, kita jualan. Oh kita jago nih jualan. Tapi kita di bisnis kita tuh nggak ada sesuatu kesempatan untuk diperbesar. Sampai kita kemudian berhenti di bisnis itu, atau ketika kita sakit bisnis itu menghasilkannya gede, perusahaannya bagus, tapi ketika kita sakit dia tidak menghasilkan, berarti bisnis itu tidak bisa dibesarkan. Maka itu satu kunci yang terakhir adalah bisnis itu saya bisa besarkan. Besarkannya dengan apa? Dengan kita membangun networking, kita bangun jaringan, kita bangun jalur distribusi. Jadi buat saya akhirnya Armina Daily ini menjadi pilihan yang terbaik. Kenapa? 3 hal udah dapat. Perusahaannya oke, produknya oke, kemudian potensi rezekinya udah mudah dijalankan, siapa aja bisa. Udah ada buktinya. Dan yang terakhir adalah bisnisnya bisa dikembangkan. Kenapa? Di Armina Daily Anda diberi kesempatan untuk memperbesar jaringan Anda, memperbesar bisnis Anda walaupun Anda hanya dari rumah. Jadi teman-teman, kalau bulan hari ini belum daftar, jadi promosi ya. Kalau belum daftar, Kak Bagindo, Kak Meli itu udah siap banget itu. Siap banget untuk nampung banyak orang, bukan cuma nampung ya, kalau bahasa nampung itu kayak enak banget. Ngebantu ya. Anda tinggal gampang temui Kak Anhar dimanapun, di media sosialnya, temui Kak Meli di media sosial, atau teman-teman yang hadir, temui mereka, ngobrol sama mereka, sampaikan apa yang bisa bantu gitu. Tapi jangan gini, paling enggak saya pengen pinjam duit, itu namanya ngejerumusin gitu. Bukan ngebantu. Gitu kan buat saya. Keren banget ya Bang Bagindo ya. Jadi betul Kak Pak Ringga bahwa kalau mau praktek bisnisnya kan gampang ya. Cuma sekarang yang memang menjadi dasar kalau manusia itu kan cara berpikir, mindset tadi. Maka belajarlah untuk menambah hal-hal baru supaya filter-filter yang lama kemarin itu sudah mulai bisa tertimpa gitu ya. Tertimpa supaya kita melihat bisnis itu sudah dengan sebuah keberkahan yang lebih. Bisnis itu butuh istiqomah, butuh manjada wajada gitu ya. Betul kata Pak Ringga bahwa orang pengennya sekarang bisnis, karena online kan gitu. Karena memang betul kata Kak Bagindo juga, terlalu banyak pembuktian-pembuktian negatif gitu. Nah sementara ini menjadi tantangan juga buat kita bahwa kalau kita sendiri memulai bisnis dengan mindset yang betul, maka yang datang nanti orang-orang yang akan sama dengan kita. Karena kita kan magnet ya, kita kan juga magnet gitu. Jadi akan datang. Nah kalau yang datang itu agak berbeda, itu akan mental sendiri. Walaupun udah diajak ngobrol, walaupun akan mental sendiri. Ya itu, kalau karena tahu Kak Bagindo nih di TikToknya gitu kan, style gitu, ganteng gitu, apalagi tahu pengusaha berlian, ujung-ujungnya kan minjem duit gitu kan. Saya juga lagi punya masalah Kak, pengen keuangan saya pengen beres, boleh pinjam duit gitu. Nah saya yang ketemunya juga gitu Kak Pak Ringga, karena tahu saya psikolog, ujung-ujungnya konsul gitu kan. Ya sudahlah nggak apa-apa gitu kan. Biasanya kan kalau kayak gitu argo jalan ya Pak. Iya betul.
Jadi memang teman-teman yang hadir di sini ada Kak Eni, ada Kak Anda gitu ya, ada Teh Barokah dan Kak Rana. Usahakan sekarang mindset kita diberesin dulu. Mindset kita diberesin bahwa tadi bisnis yang kita jalani adalah bisnis mudah dan bisa duplikasi. Kenapa NLP itu sekarang banyak apa namanya diinginkan oleh orang? Karena gampang, karena bisnis NLP itu adalah metode modeling sebenarnya begitu. Jadi dari pendirinya Bandler sama Grinder itu sudah sudah membuat hal-hal penting yang kalau siapapun yang belajar NLP akan menghasilkan hasil yang sama dengan si pencipta awalnya gitu ya, dengan si guru awalnya gitu. Sama, jadi mindset kalau saya memang menekankan kepada mindset. Jadi buat kita sendiri kan juga kadang-kadang ada on off juga kan, up and down juga tuh energinya gitu. Saya juga paham. Ini 6 bulan tuh gue nggak dapet apa-apa ya gitu. Katanya tuh bisa jadi miliarder gitu. Nah, mindset itu karena mie instan aja tidak instan kan untuk bisa menghidupkan kita gitu. Saya baca buku juga Pak Ringga bahwa making the most of social media. Jadi dengan sosial media itu ini bagus nih teman-teman buat rekomendasi. Tadi malam tuh mau saya kasih lihat Pak Ringga. Silakan kalau teman-teman mau baca. Tapi ya itu bahasanya di bagian halaman 140. Jadi bahasanya adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa Inggris ya. bahasa Jawa Londo. Jadi disebutkan di situ start by deciding what you want. Jadi mulailah memutuskan apa yang kamu ingin dapatkan dari sosial media. Bangun brand kamu sehingga orang ngelihat tuh langsung oke gitu. Makanya kalau kita belajar sama Pak Ringga tentang personal branding itu nggak boleh pakai foto kucing, nggak boleh pakai foto rumah. Dan saya punya buku, nggak boleh pakai foto buku Kak Meli. Ingat banget langsung saya ganti Pak. Terima kasih. Jadi seperti itu Pak Ringga, ini tinggal 10 menit nih. Saya yakin sebentar lagi Mas Yusuf akan akan kasih bel sama kita. Buat teman-teman terus nyimak ya, mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang insya Allah mendapatkan banyak hal ya. Saya yakin tadi Kak Bagindo juga bilang tadi ada daging banget. Jadi penekanan pertama adalah mindset. Nah, yang kedua adalah kemudian kita menjadikan orang yang membuat orang lain percaya. Even mereka sudah punya pengalaman, di filter mereka sudah ada pengalaman bahwa online itu bla 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 bla. Tapi ketika ketemu kita, mulailah mereka memiliki pengalaman yang baik, pengalaman yang positif gitu ya. Nah, terakhir nih Pak Ringga, apa pesan Pak Ringga kepada kita, baik terutama para pemula yang ingin betul-betul totalitas dan mendapatkan hasil. Jadi tidak muntaber. Kalau saya enggak lah, udah niat bismillah gitu ya. Miss Dew aja bisa nih 3 tahun 4 tahun dapat 100 juta per bulan. Saya juga kepengen gitu lah. Pak Ringga sebulan 30-40 juta tuh kayak nggak perlu pakai panas-panas gitu ya, duduk aja, kenalan, senyum-senyum, lebih sehat mental kayaknya Pak dibandingkan orang yang harus keluar rumah gitu kan. Kan rezeki bisa dari mana saja, yang penting sekarang apa nih pesan Pak Ringga buat kami yang memang pengen totalitas di sini? Tidak ada bisnis atau tidak ada sesuatu pun yang kemudian bisa kita jadikan cantolan sepanjang bisnis itu tidak kita kerjakan atau apapun itu tidak kita kerjakan, nggak akan ada yang bisa hasilnya. Yang kedua adalah ketika kita memutuskan berada di sini, sebenarnya kita sudah berada pastikan bahwa kita sudah ada jalan yang benar, bahwa bisnis ini adalah bisnis besar. Kak Meli, kita hari ini bicara bisnis online. Siapa yang tidak tahu online itu besar? Dulu cari teman, Kak Bagindo, saya tuh cari teman di Facebook untuk jadi 5.000 mungkin butuh 4-5 tahun. Tapi sekarang cari teman di TikTok 10.000, 15.000 bisa terjadi dalam waktu 1 bulan. Kira-kira jadi gede nggak tuh bisnis kita kalau kita bisa memanfaatkan itu? Jadi besar banget gitu. Yang kedua, kalau kita udah tahu besar, apa yang paling besar lagi?
bisnis networking yang saya jalankan, kebetulan saya jalankan bisnis networking, itu adalah bisnis terbesar yang sudah diakui oleh setiap banyak orang bahwa bisnis yang terbesar yang bisa menghasilkan penghasilan besar itu ada di bisnis networking. Kalau Anda bayangkan dua bisnis ini, platform terbesarnya adalah bisnis online, platform bisnis terbesar adalah networking besar, yang kemudian tidak bikin besar siapa? Kita. Jadi, rubahlah diri kita, pastikan kita kuat untuk menghadapi perjalanan, prosesnya kita jalani. Insya Allah semua kebesaran yang ada di bisnis dua platform bisnis ini, online dan networking, kita dapat. Dan kalau kita bisa dapatkan, bukan tidak mungkin. Apapun impian kita, sebesar apapun impian kita, insya Allah kita raih. Tapi yang terakhir adalah, kita hanya bekerja 99%. Saya ingat dulu guru saya di Bogor, kerjamu tuh hanya 99%. Tapi ada 1% yang kemudian itu terbaik dan itu menentukan apakah 99% itu hasil. Apa itu? Allah. Jadi, kembalikan semuanya, kalau sudah bekerja 99%, maka serahkan 1%-nya kepada Allah. Itu kuncinya. Itu Kak Meli buat saya, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman yang hadir hari ini, teman-teman yang belum memutuskan, insya Allah kemudian diberikan 1% ya Allah. Tapi ingat, kerja kita 99%, kita kemudian memutuskan, ya Allah, jadikan hamba orang-orang yang bermanfaat, jadikan bisnis hamba bisnis yang besar, bisnis yang berjalannya, ingat ya kata doa saya 3, berjalannya itu menyenangkan ya, dan menjalankan disempurnakan. Jadi jangan sampai kita pengen punya bisnisnya jalan tapi kemudian pengen sempurna tapi nggak menyenangkan. Kita pengen punya bisnis yang berjalan, bisa bertumbuh, bisa berkembang, menyenangkan, dan Allah sempurnakan. Terima kasih Kak Meli, mudah-mudahan manfaatkan. Keren banget Pak Ringga, keren banget ya Kak. Nanti ditutup oleh Kak. Saya cuma pengen teman-teman silakan jawab, nanti jawaban yang tepat akan kami pilih. Ada satu hadiah dari saya di bulan Syawal ya. Tadi Pak Ringga sudah menyebutkan bahwa bisnis di Armina Daily itu adalah salah satunya adalah sederhana. Kira-kira penjelasan sederhana itu apa ya? Silakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Siapa yang bisa nih? Ya, dari Kak Meli. Ini nanti OMG bisa ditanyakan dari rumah. Ini ada Kak apa ini? Ardianto. Mudah dijalankan. Duplikasi. Ada 3. Kalau Kaan jawabannya tegas. Hanya modal 1.5. Kalau modal itu berarti murah, bukan sederhana ya. Ayo. Mudah dipahami, sederhana, bisa kerjakan di rumah tanpa jendaka. Apa itu jendaka? Mudah dipahami, mudah jalankan. Bisnis mudah ya diterima dengan duplikasi. Semangat Pak Ringga. Tinggal nyontek. Cuma di OMG yang bisa ngasih hadiah Pak Ringga. Betul. Mantap. Luar biasa. Meli ngasih hadiah. Oh, tambahkan data. Thank you Mbak Jazi, Kak Jazi Istiqomah. Pak Ringga. Siap. Saya sebelum acaranya ditutup, saya ada pantun buat Pak Ringga dan Kak Meli. Saya biasanya nggak pernah pakai pantun. Nggak tahu ilham saya hari ini ada pantun, tapi nanti saya sebutin kalau udah selesai kasih hadiah. Siap.
nggak saya catat loh, nggak saya catat, coba dalam pikiran saya aja masih nyangkut nggak pantunnya. Jadi inspirasinya muncul mendadak. Ya, Nurbaiti sederhana itu karena bisnisnya bisa dikerjakan dan duplikasi siapa. Wow, jawabannya hebat-hebat nih. Tinggal Kameli pilih. Oke. Jawabannya Mas Yusuf. Oke. Suaranya masih menggema. Oke, baik. Jawabannya sebenarnya kalau yang disebut Paringga tadi adalah sederhana itu karena bisa diajarkan, bisa dilakukan di mana saja dan gampang diduplikasi. Nah, yang saya kira-kira siapa nih Paringga? Ini banyak jawabannya ya yang bisa jalan. Tapi tidak tiga-tiga. Cuma Ya, satu. ini Nurbaiti nih satu. Tadi ada Kak Ardianto tadi tuh. Alhamdulillah. Mudah dijalankan dan duplikasi. Ya, itu satu boleh. Tapi kurang satu, satu ya. Kurang satu. Nggak ada yang komplit tadi, Pak. Benar ya. Mudah dipahami, mudah dijalankan dan menyenangkan, Kak Ratna Dewi itu. Diajarkan. Nah, pertama kali yang jawab adalah Kak Ardianto. Kak Ardianto. Di Malaysia. Di Malaysia, berarti nunggu turun ke Batam dulu ya Kak, hadiahnya. Oke Pak Ringga, sudah. Dewi, udah balik dari rumah sakit? Bayinya nggak untuk Pak Ringga. Setelah ini kita akan berikan kepada Kak Bagindo dapat reward beli Lamborghini. Mantap, amin. Jalan-jalan sambil bercanda. Keren banget OMG hari ini. Kita doakan Pak Ringga gajiannya berlipat ganda. Silakan ditutup Kak Bagindo. Assalamualaikum Pak Ringga. Ini saya pantun juga dadakan. Saya langsung aja deh karena waktu udah hampir habis. Berlibur ke Jogja. Asik ya, berlibur ke Jogja. Beli mangga. Terima kasih ilmunya Pak Ringga dan sampai jumpa. Ini buat Pak Ringga. Dan buat Kak Meli. Dan buat Kak Meli, saya ada juga. Berwisata ke Kota Dili. Ke kebun memetik stroberi. Terima kasih Kak Meli yang baik banget. Dah gitu aja. Jawab ikan jujur. Ikan jujur, kita lanjut di belakang. Oke. Terima kasih semuanya. Pak Ringga, sampai jumpa. Dalam bahasa tadi saya katakan sampai jumpa di lain waktu. Baiklah sahabat-sahabat OMG dimanapun berada, baik itu di mancanegara maupun di Indonesia. Saya Bagindo Anhar sebagai pembawa acara yang sudah ditemani oleh Kak Meli, seorang master, silver master trainer NLP, dan juga Pak Ringga, seorang tadi digital marketing, udah banyak memberikan ilmu. Semoga ilmu yang diberikan Pak Ringga, ilmu yang diberikan Kak Meli itu daging banget dan bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk sukses di networking ini, di bisnis online. Dan akhir kata, kalau ada kata saya yang salah, saya manusia biasa, kesempurnaan milik Allah. Semuanya saya kembalikan pada Allah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gadah, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Sampai jumpa.